Jumpa lagi sobat YouTube bersama channel Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja lur, dan kali ini khususnya mau membahas seputar motor Mega Pro ya, Mega Pro atau MP yang monoshock atau new ya. Jadi masalahnya pada motor ini, motornya suaranya sangat kasar, motornya ngebul, dan yang pasti motor loyo ya. Dan di depan saya ini udah kelihatan ya, atau motornya keadaannya seperti ini, pada bocor, pada parah ya. Dan ini bagian yang kanan, dan kita mau cek suaranya seperti apa. Jadi ini penyakit pada Honda jenis Mega Pro, biasanya ini penyakit umum ya, atau yang masalahnya hanya kadang sepele, dan motor ini juga cukup mudah memperbaikinya. Kalau suara seperti kasar seperti ini juga gak usah turun mesin ya, biasanya hanya buka bagian atas atau bagian blok seher dan head, dan masalahnya biasanya hanya itu, dan cukup mudah. Pembongkarannya lebih simpel karena jenis motor MP ini beda sama yang sebelumnya ya, generasi sebelumnya. Dan pada intinya kita dengarkan dulu suaranya seperti apa dan kondisinya seperti apa. Oke, kita cek dulu. Starternya mati lur, kita sela aja lur. Oke ya, itu udah kelihatan. Kalau yang dari ini bocor dari atas, makanya jatuh ke bawah ya. Jadi ini bagian paling silkop aja, dan yang pasti suaranya sangat kasar ya lur. Dan motor pastinya loyo dan BBM aja yang boros karena suara kasar, dan motor jadi gak enak ya. Tuh ini kalau panas makin parah ya, atau makin panas suaranya juga makin parah, dan suara mesin pokoknya seperti yang tadi didengarkan ya, sangat kronis. Karena penyakit umum di jenis di motor Mega Pro itu, kalau kasar seperti ini biasanya kalau nggak ngebul atau nggak seperti ini, hanya bagian keteng tanpa harus bongkar ya. Dan ini karena ngebul harus dibongkar ya, bagian seher dilihat dan bagian klep aja lur. Jadi kita mau buka bagian atas, buka tangki, dan buka bloknya seset bagian atas lur. Dan itu yang bocor-bocornya seperti itu aja, bagian silkop atas. Dan pastinya nanti kita cek, dan biar motor enggak kasar lagi dan enggak loyo lagi ya. Itu seal shock juga bocor lur, sangat kronis motor ini. Jadi intinya pada di suaranya aja, biar nanti solusinya enggak begini. Kita buka aja lur bagian blok seher. Oke lur, kita hidupkan lagi, kira-kira
biar suaranya biar tahu sobat itu. Ngebulnya seperti ngerokok ya lur. Oke, ini pokoknya bahaya kalau ngebul seperti itu, biasanya oli cepet habis daripada nanti ngerembet parah. Jadi kita buka aja bagian share aja atas ya lur. Teman-teman jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke, balik lagi lur, dan sebelum dibongkar semua biasanya inti permasalahannya suara kasar dicek juga bagian keteng ya, posisinya ketengnya kendor enggak, ditopin pernah pasang rantai keteng atau salah top takutnya, jadi harus diteliti lebih detail karena nanti akibatnya penanganannya apa, salahnya di mana, nanti salah penanganan atau salah pemasangan juga bisa salah, karena harus dicek terlebih dahulu sebelum membongkar, harus ditopkan dulu dan kondisinya keadaan timing A atau pas top ya, dipastikan setelan klepnya apa, suara dari pelatuk bisa. Nah ini kalau setelannya nggak begitu kendor ya, masih lumayan padat. Kalau yang in kendor ya, kalau yang in lumayan kendor, nanti takutnya akan AC kemakan ya lur, atau pelatuknya. Dan pada intinya ini sebelum kita bongkar bagian atas, kita lihat dulu bagian setelan keteng dan oke lur, biasa lagi ada suara. Jadi intinya sebelum dibongkar bagian head dan block harus dilihat tonjokan keteng posisinya normal enggak atau keteng kendor enggak. Jadi itu saja bagian di bagian keteng jenis Honda Mega Pro itu, biasanya suaranya dari keteng juga atau tonjokan keteng ya lur. Dan kita mau bongkar langsung pada intinya lur. Oke, kembali lagi, dan pada intinya yang habis dibongkar keadaannya seperti ini ya, atau sangat parah. Bagian sernya sangat parah dan kondisi setangnya
masih layak kayaknya nih, harus maksudnya harus dibongkar, hanya bagian seher saja, dan mudah-mudahan nanti suaranya halus ya lur. Dan yang pasti bisa di quarter ya, jadi ini kan standar. Ini yang mengakibatkan suara kasar ini nih. Pernah nge-gym atau pernah kehabisan oli ketika motor jalan ya, jadi akhirnya suaranya sangat parah atau sangat kasar. Sampai 4 ya, 1 2 3 4, jadi 4 sampai nge-gym. Dan cukup simple sebenarnya motor ini, jadi suara motor kasar, jadi loyo dari sini saja ya jantungnya, jadi bikin suaranya sangat macam-macam seperti keteng, seperti setang, dan pada intinya biasanya hanya bagian ini aja. Dan bos klep dan klep nanti kita buka dan kita kasih tahu bosnya kena enggaknya atau perlu diganti. Yang pasti sealnya harus diganti ya lur. Setiap bongkar motor jenis batangan, motor laki ini, kalau ganti seher kalau bisa harus diganti sealnya dan disekir ya lur. Dan ini karetnya sampai seperti ini. Ini mungkin pernah ganti tapi yang biasa ya lur, akhirnya seperti ini hasilnya, jadi bocor lur. Oke, itu saja. Nanti kita lanjut, pada intinya kita mau bawa ke bengkel bubut. Bagian blok sernya kita mau bawa bengkel bubut ya lur, karena mungkin ini pernah kebanjiran apa, soalnya ada bekas-bekas air gitu, dan pernah nge-gym juga, atau dari tangki pas ketika pembakaran pernah campur air, jadi airnya seperti ini ya, ada seperti karat gitu. Dan yang pasti ini udah nge-gym dan ini masih kondisi 0. Nanti kita quarter aja ya lur. Dan nanti pada intinya biar motor gak kasar dan motor gak loyo, dan yang pasti BBM gak boros ya lur. Oke, kita tunggu nanti aja lur. Jumpa lagi dan sambung lagi dalam tambahan. Ini yang blok habis dicuci lur, sebelum dibawa bengkel bubut dibersihkan dulu biar nanti pengorterannya biar rata, packing-packingnya dilepas, biar nanti penyenterannya biar jos atau presisi. Dan ini kondisinya seperti ini ya, baret tipis dan ada karat seperti kena air yang udah dibilang. Jadi mungkin dulu pernah karburator campur air atau pernah kebanjiran. Nah seperti ini ya kondisinya. Dan tambahannya pada di head ini udah pairnya kita buka ya, pairnya udah buka. Sebelum mau disekir dipastikan bos klepnya harus seger ya. Dan kalau dilihat yang sini juga ya jeber ya, yang tadi udah dibilang kendor sedikit bagian in, yang X dicabut bisa. Nah ini yang X dicabut bisa, dan yang in nggak bisa dicabut ya lur, karena ini jeber lur. Nah ini jeber, ini klepnya harus ganti, dan nanti kita dibersihkan pinggirnya biar kecabut, karena bos klepnya otek ya lur, sangat parah. Kelihatan lur. Nah ini kita nanti ganti bos klepnya sama klep. Jadi penyakit umum di MP atau Mega Pro Mono, suara kasar yang pada motor ini tadi udah didengarkan suaranya. Dan masalahnya kita mau ganti seher, kita carikan nanti di quarter, lalu bagian head, bagian klep dan bos klep aja.
Dan ini sebelum jalan ke bengkel bubut ya lur, kita kasih tahu masalahnya di situ saja, dan tunggu nanti pada intinya aja dan hasilnya. Oke lur, kembali lagi pada intinya lur, nih yang masalah pada Mega Pro New atau CRF maupun Versa bersamanya. Dan ini hasil-hasil yang kita cuci dan udah kita cari spare part dan ke bengkel bubut ya lur. Sebelumnya udah dikasih tahu masalahnya, yang di seher kita ganti dan menggunakan seher oversize 50 ya lur. Oversize 50 lur, dan ini udah di quarter bloknya. Enaknya MP atau Versa maupun CRF bisa di quarter ya lur. Bloknya sangat enak dan bisa di quarter tanpa beli blok dan tanpa di boring ya lur. Dan ini seperti ini quarterannya, dan ini udah dibersihkan sekali lagi. Dan itu bagian blok seher yang udah di quarter dan seher udah di quarter, seher udah diganti maksudnya. Dan sama ini ya klep aja dan post klep. Dan ini yang baru, yang yang sebelumnya oblak parah, dan ini udah disekir ya lur, wajib disekir dan udah diganti bos klepnya, tinggal pemasangan aja dan pada intinya aja. Dan jangan lupa packing diganti ya, semua seal-seal yang parah juga diganti, dan tinggal pemasangan. Dan masalahnya hanya itu ya, dan nanti hasilnya suaranya pada intinya aja lur, karena udah waktunya sore dan kita nggak sambung pemasangannya mungkin, jadi langsung pada intinya nanti pada suaranya aja. Dan kalau bisa, kalau buat masalah mesin itu lebih teliti ya masalahnya, nanti pemasangan jangan sampai ada yang kendor atau bos-bos blok yang tertinggal maupun kelipan seher dan ring-ring sehernya harus lebih teliti, jangan sampai salah, biar nanti hasilnya juga kedepannya biar awet, dan yang pasti biar yang punya biar seneng dan suaranya biar halus pada intinya nanti ya lur. Dan nanti ini ganti aki juga karena buat starternya biar nyala, biar nggak ngengkol lagi lur. Jadi itu saja, nanti pada intinya aja pas kita udah jadi langsung dengarkan saja suaranya, perbedaannya yang sebelum dan yang sesudah ya lur. Oke, kembali lagi, dan pada intinya udah kerakit semua ya, atau udah kepasang bagian blok seher yang masalah pada seher yang di quarter, dan klep bos klep udah kepasang semua lur. Dan nggak kita liatin pada perakitan karena mempersingkat video dan pada intinya ya lur. Dan yang pasti yang masalah pada motor ini yang motor kasar dan sangat berisik, ngebul, dan yang pasti kalau udah begini biasanya makan busi ya. Dan ini udah alhamdulillah udah kita rakit semua dan bisa dibedain ya dari suara yang sebelum dan yang sesudah. Jadi gimana perbedaannya, jadi kalau bisa, kalau motor ini sangat simple ya, jangan dimain belah aja atau turun mesin, dan bisa di quarter. Dan hanya itu penyakit masalah umum pada Mega Pro yang mono atau yang new ya, yang jenis Versa maupun CRF. Jadi itu saja model-model yang diganti part-partnya dan yang dibubut itu saja. Dan ini kita mau hidupkan, dan gimana nanti sobat YouTube yang bermasalah pada motor Honda Mega Pro atau yang new maupun Versa atau CRF mungkin bisa diikutin cara ini, hanya bagian blok seher ke atas, dan pembongkarannya juga sangat simple pada motor ini ya, atau sangat mudah dan sangat irit buat kantongnya, maksudnya nggak pada umumnya yang biasanya ganti set-setan atau di boring. Dan ini bicara motor standar ya lur, dan kita coba cek soundnya lur.
body lur yang berisik. Tes sekali lagi. Oke, itu ya suaranya seperti itu dan cukup halus, dan yang pasti nggak gagal ya pada pembubutan, karena kalau pembubutannya gagal atau salah penanganan pada korteran biasanya lebih kasar ya. Dan intinya ini udah halus dan nggak ngebul, dan yang pasti udah nggak makan busi, tenaga udah lumayan ya, jauh dari sebelumnya, dan nggak loyo. Kalau apalagi ganti kampas kopling atau per koplingnya ya, dipastikan lebih enak ya. Dan ini hanya masalah yang pada intinya yang masalah kasar buat sobat YouTube, jadi cukup simple, udah dijelaskan. Jadi hanya itu saja ya pada jenis ini, biasanya seperti itu. Jadi sobat YouTube yang punya masalah pada Honda Mega Pro New, cukup itu saja cara-caranya dan nggak usah repot-repot. Dan kali ini bukan menggurui, dan ini lanjut malam, dan karena ini langsung motor mau dibawa karena besok mau tugas lur langsung jauh-jauh, jadi biar motor nanti biar awet dan nggak ada masalah. Yang pasti jangan lupa ganti oli biar awet kedepannya, biar sampai tahunannya lur. Oke, itu saja mungkin cukup buat yang udah nonton channel Oto Bejo. Saya doakan selalu, dan buat teman-temannya yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Oke, Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.